Kita mulai saja. Tadi perkenalan singkat dari kami. Panitia atau saya yang akan share langsung nih. Saya juga nggak apa-apa sih. Izin Bapak Ibu. Jadi PP 58 ini semacam boleh dikata breakthrough kedua setelah undang-undang ya Bapak Ibu sekalian. Jadi dari Undang-Undang 9 itu ada 4 sebenarnya amanah untuk membuat peraturan pelaksanaan. Dari undang-undang sebenarnya pemerintah diberikan waktu sampai 3 tahun. Tapi karena pemerintah memandang ini sangat urgent disusun ya, jadi dalam jangka waktu 2 tahun, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 2 PP, yaitu PP 58 dan PP 59, 2 lagi insya Allah mudah-mudahan Bapak Presiden segera menetapkan. Kali ini kita akan fokus dulu di PP 58 ya Bapak Ibu. Tadi sudah disinggung sekilas, PP 58 itu ibaratnya kayak apa ya, kayak core-nya gitulah ya, core-nya pengelolaan PNBP. Dari judul namanya kan pengelolaan PNBP. Sebenarnya yang dibahas di sini kalau dari sisi ilmu manajemen gitu ya, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah belajar konsep manajemen masa lalu gitu ya. Ada dari planning, action sampai dengan kemudian terakhir itu controlling. Begitu juga PP ini. PP ini startingnya itu dari perencanaan sampai pelaksanaan, pertanggungjawaban dan terakhir pengawasan. Itu pokok-pokok yang diatur di sini. Tentu di sini akan diatur masing-masing tahapan tadi seperti apa gitu ya. Tapi sebelum masuk ke sana tentu ada baiknya kita akan bahas dulu subjeknya. Pelakunya siapa gitu ya, pengelolaan PNBP itu. Nah, PNBP ini dikelola oleh dua pihak besar ya. Yang pertama adalah Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, kemudian juga Menteri atau pimpinan lembaga selaku pimpinan instansi pengelola PNBP. Cuma pimpinan instansi pengelola PNBP ini juga bisa dipisahkan menjadi 2, yaitu yang memimpin kementerian lembaga, misalnya Kemendagri, kemudian Kementerian Keuangan selaku pimpinan BA15, juga ada satu lagi instansi pengelola PNBP yang dalam rangka menjalankan Tusibun. Nah ini dalam hal ini Kementerian Keuangan menjalankan 3 peran ya Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama tadi selaku pengelola fiskal, kemudian pimpinan BA15, dan terakhir kebetulan juga menjalankan Tusibun. Nah kalau dari sisi definisi sendiri, pengelolaan PNBP itu adalah pemanfaat sumber daya. Sumber daya apa ya? Sumber daya negara ini ya, sumber daya pemerintah dalam rangka tata kelola yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan, kemudian akuntabilitas, serta tentu karena ini penerima bagian dari fiskal, tentu juga ada tujuan untuk optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBP. PP 58 ini merupakan amanat dari 5 pasal dalam Undang-Undang PNBP, yaitu pasal 19, pasal 24, pasal 40, pasal 44, dan pasal 46. Memang cukup komprehensif Bapak Ibu, PP ini memiliki 92 pasal, karena yang diatur cukup holistik ya, dari awal sampai akhir gitu. Ini tadi sekilas saja, ini sudah disinggung di video pembelajaran maupun yang disampaikan Pak Direktur. Baik, kami akan lanjut langsung ke bab yang perencanaan. Ini tahap awal dari siklus pengelolaan PNBP. Jadi perencanaan PNBP ini di bab ini akan dibahas. Yang pertama adalah bagaimana menyusun dan kemudian melakukan kalau sudah disusun itu disampaikan kepada kami di Kementerian Keuangan, lalu oleh Kementerian Keuangan akan dilakukan penelaahan dan kalau sudah selesai ditelaah nanti pada akhirnya akan ditetapkan. Nah, konsepsi dasar di perencanaan ini yang pertama adalah kapankah penyusunannya? Penyusunannya itu prinsipnya adalah mengikuti siklus APBN. Nah, bentuk rencana PNBP itu bisa berupa target PNBP atau target dan pagu penggunaan PNBP. Apa bedanya? Kalau target ini Bapak Ibu, target ini hanya semata isinya rencana pendapatan. Kalau misalnya suatu kementerian lembaga memiliki persetujuan penggunaan dari Menteri Keuangan, misalnya dari Kemendagri, sudah memiliki persetujuan penggunaan, itu yang disampaikan tidak cukup hanya rencana penerimaan,
tapi juga usulan atas pagu penggunaan dana PNBP-nya dengan mengacu kepada persetujuan penggunaan tadi. Kemudian prinsip dalam menyusun rencana ini, prinsip dalam menyusun rencana PNBP ini tadi juga sudah disinggung ya Bapak Ibu, saya akan jelaskan sedikit. Ada 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah realistis, kemudian optimal, dan terakhir tentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apa itu realistis? Realistis itu in the middle of pessimism and very optimis ya. Jadi kalau misalnya selama ini realisasinya Kemendagri katakan 200 miliar gitu ya. Kalau yang diusulkan hanya 100 miliar, itu katakan terlalu pesimis ya, belum realistis. Begitu juga kalau yang diusulkan sampai 500 miliar, itu juga tidak realistis. Yang diusulkan harus yang bisa dicapai. Prinsip yang kedua adalah optimal. Apa itu optimal? Optimal itu bukan berarti harus maksimal, bukan berarti juga harus minimal gitu ya. Optimal itu adalah best effort yang dapat dicapai. Jadi rencana PNBP itu tentu yang disampaikan adalah yang benar-benar bisa dengan best effort-nya Kemendagri, berapa yang bisa dicapai. Kayak tadi contohnya, selama ini bisa 200 miliar. Tentu jangan mengusulkan hanya cuma 150 miliar gitu. Karena kalau berdasarkan tadi, karena pengertian dasar pengelolaan adalah sumber daya, dengan mengerahkan semua sumber daya Kemendagri, seharusnya bisa misalnya 220 miliar. Nah, itu sebaiknya yang diusulkan di sana gitu ya. Terakhir, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apa ini maksudnya? Ini antara lain kan karena rencana PNBP ini bagian dari APBN, tentu ada keterkaitan dengan yang Bapak Ibu paham, misalnya RKKL ya. Di sana mensyaratkan menyusun anggaran itu tidak hanya di tahun yang direncanakan, tapi juga tahun setelah direncanakan, yang sering disebut dengan perakiraan maju. Jadi nanti kalau Bapak Ibu menyampaikan, jangan misalnya untuk yang tahun 2000 awal tahun nanti yang disampaikan hanya tahun 2022, tapi juga next 3 years-nya 2022 sampai 2024. Kemudian 3 prinsip inilah yang kemudian menjadi acuan kami di Kementerian Keuangan ini melakukan penelaahan ya Bapak Ibu. Jadi nanti kurang lebih yang dicek, diverifikasi oleh teman-teman dari tempat Pak Doni dan tim, ini adalah untuk menguji rencana PNBP yang disampaikan oleh Bapak Ibu dari Kemendagri, apakah sudah realistis, apakah sudah optimal, dan tentu apakah sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikutnya, ini terkait kapan. Tadi ada redaksi sesuai siklus APBN. Nah, sesuai siklus APBN-nya di sini yang perlu jadi notis ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu kenal kalau di siklus belanja ada namanya pagu indikatif, pagu anggaran, dan kemudian ada alokasi anggaran. Nah, PNBP ini sebenarnya salah satu rangkaian dengan siklus-siklus tadi ya Bapak Ibu. Cuman ada yang unik di sini, PNBP ini tidak hanya dari sisi belanja, tapi juga ada aspek pendapatannya. Artinya, ini merupakan bagian dari amplop besar pemerintah. Makanya pada saat penyusunan dan penyampaian PNBP, kalau Bapak Ibu notice gitu ya, ini sedikit lebih cepat, one step ahead dibandingkan siklus belanja gitu ya. Padahal kalau dilihat secara overview secara utuh, ini masih satu rangkaian siklus APBN. Jadi hal yang baru dalam Undang-Undang 9 dan PP 58 ini adalah kalau dulu kewajiban menyampaikan rencana itu 3 tahun ya Bapak Ibu, sekarang yang diwajibkan ini hanya 1 kali Bapak Ibu. Jadi ini salah satu simplifikasi juga bahwa rencana PNBP ini disampaikan cukup sekali, yaitu pada bulan Januari. Di sini yang disampaikan adalah tahun anggaran yang direncanakan plus 3 tahun setelah tahun anggaran yang direncanakan. Pada saat bulan Januari itu disampaikan, kemudian ditelaah oleh Kementerian Keuangan, pada akhirnya akan ditetapkan Kementerian Keuangan sebagai bagian dari kapasitas fiskal pemerintah. Ini yang tadi saya sebut sebagai amplop besarnya dana pemerintah. Nah, dari kapasitas fiskal pemerintah inilah dijadikan salah satu dasar, tentu dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dan pokok-pokok arahan Presiden, itu nanti menjadi dasar Kementerian Keuangan dan Bappenas menyusun yang namanya pagu indikatif yang diterbitkan pada
bulan Maret atau April. Makanya di sini Kementerian Keuangan menelaah dan menetapkan itu pada bulan Februari, karena ini sebagai dasar menyusun pagu indikatif. Setelah pagu indikatif selesai, itu menjadi dasar penyusunan rancangan awal rencana kerja pemerintah yang akan dibawa pemerintah kepada DPR dalam pembicaraan pendahuluan APBN. Nah, di sana, dalam pembicaraan pendahuluan ini, apabila terdapat kesepakatan antara pemerintah dan DPR yang pada akhirnya mengakibatkan perubahan rencana PNBP, atau mungkin ada rencana kebijakan pemerintah yang dalam ini mungkin dari Bapak Presiden atau Pak Menteri gitu ya, yang mengakibatkan rencana PNBP berubah, ini rencana PNBP perlu disesuaikan. Kapan penyesuaiannya? Yaitu setelah pembicaraan pendahuluan tadi, kurang lebih bulan Juni. Kalau misalnya tidak ada perubahan, ya tidak perlu menyampaikan, cukup stick pada rencana awal tadi di bulan Januari. Nah, dari usulan penyesuaian ini, kemudian Kementerian Keuangan menelaah dan menetapkan di bulan Juli. Kenapa bulan Juli? Mungkin Bapak Ibu ingat kalau di belanja itu di bulan Juli ada namanya surat bersama tentang pagu anggaran yang menjadi dasar penyusunan RKKL yang kemudian Bapak Ibu kemudian ditelaah dengan mitra Bapak Ibu di rekan-rekan anggaran bidang Polhukam ya. Nanti sekitar bulan Juli itu nanti akan dikompilasi sebagai bagian dari nota keuangan ataupun yang merupakan lampiran dari RUU APBN yang disampaikan pemerintah kepada DPR. Nah, itu disampaikan kepada DPR kan bulan Agustus. Kemudian proses politik di sana berjalan, pembahasan RUU sampai dengan penetapan undang-undang. Nah, di sini juga berlaku seperti tadi Bapak Ibu. Kalau misalnya ada perubahan ya antara pada saat pembahasan komisi dengan Bapak Ibu sekalian dengan pemerintah gitu ya, yang akhirnya undang-undang APBN ditetapkan, ini ada rencana PNBP. Nah, Bapak Ibu dapat menyampaikan usulan pemutakhiran rencana PNBP kepada kami gitu. Tapi kalau tidak ada ya, tidak ada perubahan dari hasil pembahasan dengan DPR, ya sudah rencana PNBP-nya tidak usah diapa-apain gitu ya. Itu sudah jadi yang kemarin itu kita pakai lagi. Tentu ini sudah ditetapkan. Proses ini juga berlaku apabila pemerintah dan DPR mengusulkan adanya APBNP. Itu juga harus ada menyampaikan kembali kalau ada perubahan. Kalau tidak ada ya sudah gitu ya. Tapi kalau ada perubahan nanti akan proses ini mutatis mutandis pada saat proses APBNP. Tentu bulan-bulannya menyesuaikan kapan itu APBNP-nya diusulkan dan ditetapkan. Nah, ada hal yang baru juga di PP 58 ini sebenarnya semacam exit clause kalau kondisi kementerian lembaga itu tidak menyampaikan gitu ya, tidak menyampaikan rencana PNBP, kemudian ada perubahan ternyata tidak disampaikan penyesuaian dan pemutakhiran. Nah, ini kan harus ada solusi ya Bapak Ibu. Makanya di PMK ini diatur bahwa kalau tidak disampaikan oleh kementerian lembaga, ini nanti yang menyusun adalah Kementerian Keuangan dan ditetapkan oleh Kementerian Keuangan gitu ya. Nilainya berdasarkan ya hasil judgement profesional dan perhitungan dari tempat kami gitu. Begitu juga untuk yang APBNP. Ternyata dari pemerintah ini seharusnya rencana PNBP-nya perlu diubah, tapi tidak disampaikan ya. Kami di Kementerian Keuangan yang harus menghitung dan kemudian mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan. Itu tadi terkait perencanaan ya Bapak Ibu, tidak banyak. Nah, bagian berikutnya yang cukup banyak adalah terkait pelaksanaan PNBP. Ini sudah di tahun berjalan gitu ya. Apa yang harus dilaksanakan oleh Bapak Ibu dalam pengelolaan. Jadi tadi sudah disinggung, pelaksanaan itu dari mulai penentuan PNBP terutang sampai dengan penggunaan dana PNBP. Mari kita lihat satu-satu masing-masing tahapannya seperti apa, ini bagian dari pelaksanaan. Jadi tahapan pertama yang penentuan PNBP terutang ini kalau kita ambil dari kata penentuan gitu ya, penentuan itu starting point-nya adalah penentuan jenis PNBP yang akan dipungut ini apa gitu. Ini dasarnya apa? Tentu Bapak Ibu sudah punya PP tarif yang PP 64 tahun 2013. Nah, ini yang diminta wajib bayar ini apa gitu. Kemudian setelah ditentukan jenisnya akan dihitung gitu ya. Nah, PP ini mempertegas bahwa
proses penghitungan dan penentuan ini bisa dilakukan oleh 3 pihak. Yang pertama adalah oleh kementerian lembaga selaku instansi pengelola PNBP. Ini yang hal umum yang Kementerian Dalam Negeri juga laksanakan, yaitu dilakukan oleh petugas kementerian lembaga. Kemudian bisa juga oleh mitra instansi pengelola PNBP. Ini hal baru juga di Undang-Undang 9 dan diatur lebih detail di PP 58. Kemudian atau boleh juga oleh wajib bayar. Nah, ini berarti wajib bayar ini diberikan kewenangan untuk menghitung sendiri atau sering disebut prinsipnya self assessment. Ini sebenarnya prinsip self assessment ini sudah berjalan dari sebelum Undang-Undang 9 tahun 2018 itu sudah ada gitu ya Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu familiar juga di pajak itu prinsip dasarnya adalah self assessment. Jadi diberikan kepercayaan kepada wajib bayar untuk menghitung sendiri. Ini dalam konteks apabila formulasi perhitungannya belum dapat dipastikan oleh instansi pengelola PNBP pada saat awalnya gitu ya. Ini contoh kalau di konteks PNBP yang sudah menetapkan ini adalah PNBP yang bersumber dari sektor pertambangan. Ini dari Kementerian SDM, ini prakteknya tidak melakukan pemungutan ya, tapi wajib bayar pertambangan ini yang menghitung sendiri gitu. Karena ini contoh misalnya wajib bayar yang pertambangan batu bara akan mengekspor biji tambang gitu ya, tambang batu bara. Tentu mereka yang lebih paham berapa banyak yang sudah diambil, kemudian jenis bijinya apa saja, kemudian kalau batu bara kalorinya yang kalori berapa, nah ini harganya berapa. Nah, Kementerian SDM cukup memberikan guidance dan juga tarif yang berlaku gitu ya. Bisa saja misalnya tetap Kementerian SDM yang melakukan penghitungan, tapi misalnya Bapak Ibu bayangkan berarti Kementerian SDM harus menempatkan petugas-petugas pemungut yang ada di masing-masing mulut tambang gitu ya. Karena harus mengecek biji yang diambil itu apakah benar semuanya batu bara, jangan-jangan ada emas di dalamnya, kemudian dilaporkan sebagai batu bara gitu ya. Nah, kemudian harus menentukan juga kalorinya berapa, harga patokannya berapa. Nah, ini dalam rangka percepatan layanan juga lebih baik dipercayakan saja kepada wajib bayar. Nanti setelah wajib bayar melakukan pembayaran, ada namanya proses verifikasi yang nanti akan kita singgung setelah ini. Jadi tidak ada pemungutan untuk yang self assessment secara letter luck, tapi Kementerian SDM cukup membuat semacam guidance dan pengaturan tata cara penentuan PNBP terutang. Kemudian sekilas apa itu mitra instansi pengelola PNBP ya Bapak Ibu, meskipun nanti ada di bagian terakhir dari PP ini, saya akan singgung singkat. Atau sering disebut MIP PNBP, ini suatu badan ya Bapak Ibu yang ditugaskan untuk membantu sebagian tugas pengelolaan PNBP. Jadi namanya membantu, dia tidak bisa mengambil alih seluruh kewenangan pengelolaan PNBP. Dari keseluruhan dari misalnya pengelolaan PNBP terutang sampai dengan pertanggungjawaban dan pengawasan itu tidak bisa. Yang bisa hanya dia sebagian. Misalnya hanya ditugaskan untuk menghitung, memungut, kemudian menyetorkan gitu ya. Kalau yang merencanakan tetap dari kementerian lembaga yang bersangkutan. Mari kita lanjutkan dulu. Ini tadi setelah proses penentuan PNBP terutang akan ketemu jumlah PNBP yang harus dibayar. Setelah ketemu, bagi PNBP yang bersifat official assessment yang dipungut oleh instansi pengelola PNBP atau oleh kementerian lembaga, ini kemudian kementerian lembaga yang bersangkutan wajib melakukan pemungutan PNBP berdasarkan jenis dan tarif PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi yang tidak melaksanakan pemungutan PNBP tentu akan dikenai sanksi ya Bapak Ibu. Sanksinya ini bisa sanksi disiplin PNS, juga kemungkinan sanksi pidana. Nah, ini untuk pemungutan PNBP bisa dibantu oleh mitra tadi, suatu badan tadi yang membantu sebagian tugas pengelolaan PNBP. Langkah berikutnya setelah dipungut, wajib bayarnya wajib melakukan pembayaran dan penyetoran. Prinsip dasarnya adalah setelah dipungut itu wajib disetor ke kas negara. Nah, mekanismenya bagaimana? Mekanismenya secara umum wajib bayar ini wajib membayar PNBP terutang ke kas negara melalui lembaga persepsi, misalnya bank,
pos yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan, yang dalam ini diproses oleh teman kami di Ditjen Perbendaharaan. Cuma dalam kondisi tertentu, wajib bayar dapat melakukan pembayaran PNBP terutang melalui instansi pengakuan PNBP yang biasanya dilaksanakan melalui bendahara penerima. Nah, ini kondisi tertentunya, misalnya ini ada kondisi keadaan geografis ya, tentu kita tidak menafikan Indonesia ini negara kepulauan, yang mungkin ada kendala-kendala menyebabkan biaya ke bank atau biaya mencari internet gitu ya, itu lebih mahal dibandingkan PNBP yang di-store. Kalau saya lihat sekilas di PP 63 gitu ya, yang dulu di PP 71 itu ada tarif-tarif yang ada 5.000, 10.000 gitu ya, masih ada seperti itu. Kalau misalnya biaya untuk menyetor lebih besar daripada PNBP yang disetorkan, tentu akan lebih baik kalau tidak setiap setoran langsung gitu ya. Cuma ini ada syaratnya ya Bapak Ibu, tidak bisa langsung sepihak memutuskan ini ke bendahara dulu, nggak ke kas negara. Nah, yang memberikan izin ini adalah nanti Bapak Ibu harus berhubungan dulu dengan teman-teman Ditjen Perbendaharaan. Biasanya bisa diwakilkan ke Kanwil setempat ya Bapak Ibu. Nanti mekanismenya seperti apa, silakan berkoordinasi ke teman-teman Kanwil setempat, Kanwil Perbendaharaan setempat. Nah, bagi kementerian lembaga yang menerima pembayaran dari wajib bayar yang dalam hal ini biasanya dilakukan oleh bendahara penerima, itu wajib segera menyetorkan seluruh PNBP pada waktunya. Ini juga prinsipnya sih store secepatnya ya, biasanya di akhir hari kerja atau hari kerja berikutnya kalau misalnya ada kendala, atau mungkin kalau memang hal tertentu sekali gitu ya, ada kondisi yang misalnya hari itu PNBP-nya hanya rata-rata penyetoran harian itu sangat sedikit, itu juga bisa ada namanya penyetoran PNBP berkala. Karena ini kewajiban, tentu kalau tidak dilaksanakan ada yang namanya sanksi ya Bapak Ibu, sama dengan yang pemungutan tadi. Nah, itu tadi sanksi untuk kementerian lembaga selaku instansi pengakuan PNBP. Bagi wajib bayar yang mendapatkan layanan ini juga ada sanksi apabila terlambat atau tidak membayar gitu ya, tidak membayar pada waktunya PNBP tersebut ya, sebagian atau seluruhnya. Kalau wajib bayar yang terlambat itu juga dikenakan sanksi berupa sanksi denda administrasi. Besarnya adalah sebesar 2% per bulan. Bagian bulan dihitung sebagai 1 bulan penuh. Misalnya adalah kalau misalnya telatnya 2 hari gitu ya, itu tetap dihitung sebagai bagian penuh. Cuman hal yang baru di sini, di PP 58 ini, dibandingkan ketentuan lama, pengenaan dendanya tidak dihitung menggunakan prinsip bunga majemuk, tapi menggunakan prinsip bunga tunggal. Apa itu bunga tunggal? Yaitu tidak bunga berbunga ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya tidak membayarnya sampai 2 bulan atau 3 bulan, dihitungnya tetap 2%-nya dari pokok. Katakan terlambat 3 bulan gitu ya. Kalau terlambat 3 bulan, denda yang wajib dibayar adalah 2% kali 3, berarti 6% dari pokoknya. Katakan 100 juta, berarti 6% dari 100 juta, 6 juta. Bukan misalnya di bulan kedua 2% dari 102 juta gitu ya, dan seterusnya, bukan seperti itu. Nah, sanksi denda ini demi keadilan dikenakan hanya sampai dengan 24 bulan. Itu tadi pembayaran dan penyetoran, kemudian kalau tidak membayar kena sanksi. Nah, sebagai informasi saja, selain menggunakan mekanisme pembayaran penyetoran, ada beberapa jenis PNBP tertentu yang mekanisme pengakuan PNBP-nya ini tidak melalui pembayaran dan penyetoran. Ini hanya beberapa jenis saja Bapak Ibu, misalnya PNBP yang tata caranya itu melalui potongan SPM, kemudian juga ada pemindah bukuan, ini misalnya yang dari sektor migas Bapak Ibu, karena kontraktor ini sesuai kontrak sebelumnya, setornya ke negara ini dalam bruto Bapak Ibu. Jadi setoran kewajiban kepada negara digabungkan antara PNBP, pajak, dan juga pajak daerah itu jadi satu. Kemudian nanti baru dipisah-pisahkan melalui pemindah bukuan dan pelakuan akuntansi gitu ya. Begitu juga ini ada satu lagi yang kekhususan yang tadi yang Bapak Ibu saya sampaikan sebelumnya, ada PNBP yang masih memerlukan earning proses sebelumnya, yang misalnya kontrak tadi pengakuan
terlebih dahulu, mana yang sudah sah sebagai PNBP, mana yang masih campur antara PNBP dan pajak dan pendapatan lainnya. Setelah dilakukan pembayaran, ini ada hal baru yang diamanatkan oleh Undang-Undang 9 yang didetailkan di PP 58, ada namanya monitoring dan verifikasi. Saya akan uraikan terlebih dahulu yang verifikasi. Verifikasi ini hanya wajib untuk PNBP yang bersifat self-assessment tadi, yang dihitung oleh wajib bayar. Nah, ini sekaligus upaya kontrol di awal, karena tadi diberikan kepercayaan kepada wajib bayar untuk menghitung dan kemudian membayar, tentu ada controlling di bagian awal gitu ya. Nanti setelah misalnya dalam waktu periode tertentu, Kementerian Lembaga ini wajib melakukan verifikasi apakah benar yang sudah distorkan tadi, misalnya pengusaha tambang yang mengekspor batu bara tadi, apakah benar yang dia ambil itu besar seperti itu gitu ya, sebesar itu, kalorinya juga seperti itu. Nah, untuk menghitung ini tentu ada teknik tersendiri, misalnya Kementerian SDM bisa bekerja sama dengan Bea Cukai, dengan Kementerian Perdagangan gitu ya, mendapatkan dokumen pembanding. Informasi di dokumen ekspor dari Bea Cukai dan juga surat keterangan asal dari Kemendak itu bisa disajikan. Harusnya 3 dokumen ini menunjukkan volume dan nominal yang sama. Nah, kalau yang beda-beda, nah ini ya pengujian yang dilakukan SDM gitu ya. Kalau ada kurang bayar, nanti ada namanya penetapan kurang bayarnya gitu. Itu untuk yang verifikasi. Kewajiban berikutnya untuk yang PNBP yang biasanya umum ada di kementerian lembaga ya, yang bersifat layanan dan yang dipungut oleh kementerian lembaga yang bersangkutan. Ini ya contoh misalnya di Kemendagri ada yang minta layanan diklat, kemudian wajib bayar membayar. Nah, setelah wajib bayar membayar atau mungkin setelah jatuh temponya lewat, ada namanya kewajiban bagi kuasa pengelola BP yang dalam ini satker mungkin ya, satker yang memiliki PNBP ini melakukan monitoring atas pembayaran tersebut gitu ya Bapak Ibu. Nah, yang perlu dicatat di sini adalah bahwa monitoring yang ada di sini adalah monitoring hal yang baru ya Bapak Ibu, bukan yang mungkin selama ini dikenal dengan monefnya Bapak Ibu sekalian gitu ya. Ini monitoring adalah amanat khusus dari Undang-Undang 9 dan PP 58 ini fokus terhadap pembayaran PNBP-nya saja gitu ya. Spesifik saja atas pembayaran tersebut. Nah, ini juga dilakukan secara periodik gitu ya. Apakah sudah benar selama ini yang dihitung oleh misalnya petugas pemungut, kemudian bendahara penerima gitu ya. Apakah ada proses pembayaran misalnya ketepatan penggunaan tarif, kemudian jumlahnya seperti apa gitu. Ini khusus untuk pembayaran. Apabila misalnya tadi ya, setelah dilakukan monitoring dan juga atau verifikasi tadi, ada wajib bayar yang tidak membayar. Kalau wajib bayar tidak membayar, selain dikenakan denda, bagi instansi pengelola PNBP itu wajib mencatat sebagai piutang PNBP. Nah, bagaimana pencatatannya ini diatur lebih lanjut di pengaturan tentang piutang yang dari teman kami di Ditjen Kekayaan Negara dan juga Ditjen Perbendaharaan yang sudah menyiapkan ya. Kalau dari sisi IT yang digunakan, kalau nggak salah itu namanya SAIBA ya, dari sistem akuntansi piutangnya di sana. Nah, di PP ini mewajibkan adanya laporan pencatatan piutang dan keuangan secara berkala. Sebagaimana disampaikan Pak Direktur tadi pada saat membuka acara ini, ke depan dengan PP ini, pelaporan ini juga tidak multiple entry ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu sudah entry di SAIBA, kemudian entry lagi khusus untuk laporan PNBP. Jadi dari SAIBA itulah yang disampaikan kepada kami. Ke depan juga mudah-mudahan segera selesai itu ya sistem interface kami di suatu sistem gitu. Jadi Bapak Ibu menyampaikan itu tidak perlu hard copy lagi. Nanti sesuai arahan Pak Direktur juga kita sedang menyiapkan semacam aplikasi itu. Aplikasi yang interface-nya itu sederhana, sekali entry atau mungkin ya 1 atau 2 entry saja untuk berbagai penggunaan gitu. Jadi laporannya tidak berkali-kali tadi sebagaimana disampaikan Pak Direktur. Kemudian ini tadi terkait pencatatan piutang. Nah, selain pencatatan piutang, ada kewajiban lagi, yaitu yang namanya penetapan dan penagihan PNBP terutang. Ini apa Bapak Ibu? Ini sebenarnya tadi sebagai dampak tadi ada hasil monitoring dan verifikasi tadi
yang tadi setelah dicatat sebagai piutang karena adanya kurang bayar, ini juga benchmarking dengan DJP ya, dengan pengaturan pajak, bahwa kalau ada PNBP terutang yang kurang bayar itu harus ditetapkan terlebih dahulu. Nah, siapa yang menetapkan? Yang menetapkan tentu kementerian lembaga ya Bapak Ibu. Lembaga menetapkan kurang bayarnya berapa gitu ya. Ada 4 hal yang menjadi dasar kementerian lembaga itu menetapkan adanya PNBP kurang bayar. Tentu tidak boleh misalnya tiba-tiba kementerian lembaga mengirimkan surat tagihan kepada suatu wajib bayar ya, kamu kurang bayar sekian gitu. Dasarnya apa Pak? Ya pokoknya kurang bayar, kamu harus bayar kami sekian. Nah, nggak boleh. Itu ada empat sumber ya. Yang pertama adalah tadi monitoring dan verifikasi tadi. Ini outputnya nanti kalau ada kurang bayar, kementerian lembaga itu harus menerbitkan surat tagihan kepada wajib bayar tersebut. Kamu kurang bayar sekian, diatur secara ditulis secara jelas di surat tagihan. Yang kedua, apabila ada LHP dari BPKP. Kenapa BPKP? Karena Undang-Undang 9 menunjuk instansi pemeriksa PNBP ini adalah BPKP. Nah, kalau ada LHP ini menunjukkan adanya kurang bayar, Kementerian Lembaga harus menerbitkan yang namanya surat ketetapan kurang bayar dan surat tagihannya sebesar yang ada di LHP. Ketiga, apabila ada putusan pengadilan, misalnya dari sidang gitu ya, ada gugatan, ada seperti apa gitu ya, ternyata suatu wajib bayar ini diputuskan hakim yang sudah ingkrah gitu ya, ini ada kurang bayar kepada negara sebesar sekian. Nah, itu juga Kementerian Lembaga yang bersangkutan wajib menerbitkan surat tagihan. Yang terakhir, apabila ada sumber lainnya yang mengatakan seperti itu. Apa saja sumber lainnya? Misalnya ini hasil temuan BPK. Karena BPK ini meskipun tidak ditunjuk oleh Undang-Undang 9, BPK tunduk dengan undang-undang yang lain, Undang-Undang 15, begitu juga dengan konstitusi kita mengamanahkan BPK ini berwenang untuk mengaudit keuangan negara. Ini semua perlu ditindaklanjuti dengan penetapan dan penagihan PNBP terutang kepada wajib bayar. Mungkin ada sedikit confuse dengan yang pemungutan tadi ya Bapak Ibu. Selama ini mungkin pemungutan juga istilahnya penagihan. Nah, mohon izin setelah adanya Undang-Undang 9 dan PP 58 sebaiknya istilah penagihan yang ada di pemungutan tadi itu diluruskan ya Bapak Ibu, diganti dengan tetap pemungutan saja gitu ya. Penagihan ini hanya boleh kalau sudah dilakukan 4 hal ini. Nah, tapi dalam suatu kondisi ya Bapak Ibu, ternyata LHP BPKP ini bukan kurang bayar gitu. Setelah diperiksa, wajib bayar tersebut tuh justru malah lebih bayar atau mungkin nihil gitu. Nihil artinya sudah pas lah kewajibannya, tidak ada kurang maupun tidak ada lebih. Kalau PNBP-nya lebih, ini wajib bayar ini punya hak ya Bapak Ibu, punya hak untuk mengajukan pengembalian PNBP. Nah, bagaimana wajib bayar mengajukan pengembalian PNBP atas yang PNBP lebih bayar ini diatur di PP 59 Bapak Ibu, di PP tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan, keringanan dan pengembalian PNBP. Itu apabila lebih bayar. Nah, kalau nihil tidak perlu tidak bisa gitu kan, karena sudah pas instansi pengawasan PNBP cukup menyampaikan surat pemberitahuan karena ini bukan tagihan. Jadi diinfokan saja kepada wajib bayar. Ini berdasarkan hasil pemeriksaan, kamu sudah tidak ada kewajiban yang kurang ataupun lebih dari PNBP. Ada juga hal yang spesifik ini yang sering disebut dengan PNBP penetapan secara jabatan. Ini sama-sama hasil pemeriksaan BPKP, tapi ini konteksnya adalah apabila wajib bayar yang diperiksa ini tidak kooperatif. Artinya pada saat diperiksa oleh BPKP, ini tidak mau menyerahkan dokumen, tidak bersedia misalnya diperiksa gitu ya, dilakukan peninjauan lapangan tidak bersedia. Nah, itu BPKP nanti akan menghitung ya Bapak Ibu. PNBP secara jabatan yang kemudian ditetapkan oleh Bapak Ibu selaku Kementerian Lembaga. Kira-kira berapa sih ini kurang bayarnya gitu ya, karena dia tidak kooperatif, BPKP akan mencari sumber lain dari selain yang wajib bayar itu dan juga selain juga dari Kementerian Lembaga. Misalnya minta data ke Kementerian Keuangan, misalnya dari pajak, dari ini gitu ya. Nah, apabila ketemu nominalnya ini tidak berhenti di situ ya Bapak Ibu. Dari nominal yang kurang bayar tadi ditambahkan denda. Kalau tadi
denda keterlambatan bayar ini hanya 2%, kalau denda yang dia tidak kooperatif pada saat diperiksa, ini adalah 2 kali jumlah PNBP terutang. Jadi 200% Bapak Ibu, dendanya lebih besar. Apabila tidak setuju atas penetapan secara jabatan, wajib bayar ini dapat menggugat ke sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itu tadi kalau tidak setuju dengan penetapan secara jabatan. Bagaimana dengan surat tagihan tadi? Apabila wajib bayar ini tidak setuju atas surat tagihan yang 4 hal tadi. Kalau tagihannya berdasarkan hasil monitoring, kemudian hasil verifikasi, dan juga misalnya sumber lainnya, itu bisa dilakukan koreksi Bapak Ibu. Koreksinya bisa bersifat administratif atau mungkin substantif. Kalau koreksi administratif ini sifatnya misalnya kesalahan tulis atau mungkin kesalahan digit gitu. Kalau kesalahan administratif ini solusinya penyelesaiannya lebih mudah. Di PP ini memberikan waktu paling lama 10 hari kerja untuk memberikan jawaban. Koreksi yang kedua bentuknya adalah koreksi substantif. Koreksi substantif ini lebih ke perhitungannya. Apabila wajib bayar tidak setuju atas perhitungan yang ditetapkan oleh kementerian lembaga. Kalau yang substantif, waktu yang diberikan lebih panjang, yaitu sampai 14 hari kerja. Ini apabila tidak diperlukan pemeriksaan. Tapi apabila diperlukan, kementerian lembaga ini untuk meyakinkan pengujian atas surat koreksi tadi, bisa meminta BPKP untuk memeriksa terlebih dahulu. BPKP untuk memeriksa terlebih dahulu, sehingga lebih yakin gitu ya Bapak Ibu. Kalau perlu pemeriksaan, tentu waktu yang diperlukan untuk memproses lebih panjang. Nah, koreksi ini bisa diajukan untuk jenis surat tagihan yang bersumber dari monitoring, verifikasi, dan juga sumber lainnya, misalnya hasil pengawasan gitu ya. Kalau misalnya dia bentuk, kalau misalnya bentuk ketidaksepakatan wajib bayar itu atas surat tagihan dari ketetapan hasil pemeriksaan BPKP, itu bentuknya bukan koreksi, tapi bentuknya adalah keberatan PNBP, kalau tidak setuju. Kalau keberatan PNBP seperti ini dilaksanakan dan diproses berdasarkan PP 59. Itu tadi terkait koreksi dan keberatan apabila wajib bayar tidak setuju. Begitu juga ada sedikit preview di PP 59 itu apabila sebenarnya wajib bayar ini sudah setuju gitu ya. Oh iya benar, saya memang kurang bayar segitu. Tapi mohon kebijakan Bapak, misalnya Bapak atau Ibu, saya diberikan keringanan untuk melakukan pembayaran misalnya diangsur. Nah, kalau seperti itu masuknya keringanan. Itu juga diatur di PP 59. Nah, bentuk surat tagihan itu sendiri, ini ada hal yang baru di PP 58 ini. Kalau sebelumnya 3 kali penagihan dalam 3 bulan, nah di PP 58 ini diatur bahwa penagihannya sampai 6 bulan. Jadi ada 3 surat tagihan. Tagihan pertama diterbitkan 10 hari kerja setelah misalnya hasil monitoring tadi keluar. Kemudian apabila dalam jangka waktu sebulan setelah tagihan pertama belum dilunasi, ini keluar surat tagihan kedua. Kemudian 2 bulan setelah tagihan kedua, apabila wajib bayar ini tidak melunasi juga, terbit surat tagihan ketiga. Dalam jangka waktu 3 bulan, apabila surat tagihan wajib bayar belum melunasi surat tagihan ketiga tadi, Kementerian Lembaga melimpahkan kepada PUPN untuk proses lebih lanjut. Nah, ini juga seharusnya wajib bayar hati-hati di sini. Kalau sampai dilimpahkan ke DJKN, ini yang akan dikenakan denda tidak lagi 2%, tapi kena biaya administrasi sebesar 10% kalau nggak salah, yang jelas lebih besar dari 2%. Selain itu, apabila wajib bayar bandel gitu ya, tidak melakukan pembayaran ini, PP ini memberikan kewenangan kepada Kementerian Lembaga untuk menghentikan layanan PNBP tentu saja ya kepada wajib bayar dimaksud. Kalau sumber penetapan PNBP terutangnya itu sumbernya dari BPKP, hasil pemeriksaan BPKP, itu mekanismenya tidak perlu ditagih sampai 3 kali ya Bapak Ibu, karena biasanya kalau pemeriksaan itu kan sudah melampaui waktu sebulan 2 bulan gitu ya, bisa saja sudah setahun 2 tahun gitu ya. Jadi tagihannya bersama dengan surat ketetapan PNBP tadi
hanya sekali saja Bapak Ibu. 10 hari setelah LHP diterima, terbit surat tagihan dan surat ketetapan. Nah, wajib bayar diberikan waktu sampai dengan 3 bulan. Dalam 3 bulan itu, wajib bayar diharapkan untuk melunasi. Kalau tidak setuju, dalam 3 bulan tersebut, wajib bayar boleh mengajukan keberatan PNBP. Apabila dalam 3 bulan tidak melunasi dan tidak melakukan keberatan, itu wajib bayar, instansi pengawasan BP melimpahkan PNBP tadi ke PUPN, ke DJKN ya, untuk diproses lebih lanjut. Bagaimana dengan yang surat tagihan bersumber dari putusan pengadilan? Tentu kalau putusan pengadilan ini kan memiliki mekanisme tersendiri ya Bapak Ibu. Makanya diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang di bidang pengadilan, misalnya dilakukan oleh kejaksaan atau aparat penegak hukum yang lain, tidak diatur spesifik di sini. Nah, atas penagihan penerbitan surat tagihan dan pelaksanaan penagihan tadi, Kementerian Keuangan ini dapat melakukan pemantauan. Tentu pemantauannya dengan melakukan IT ya Bapak Ibu, bisa menggunakan Symphony atau ke depan kita kembangkan yang lebih sophisticated mungkin ya. Nah, satu hal yang diatur di sini keterkaitan dengan PP 59 adalah dalam hal wajib bayar mengajukan yang keringanan tadi, sanksi 2% tadi sementara di hold. Jadi semacam bagian dari keringanan. Apabila diajukan keringanan, Kementerian Lembaga tidak menghentikan sementara pengenaan denda 2% tadi. Kemudian setelah putusan keringanan keluar dan sampai batas waktu keringanan diberikan tidak juga membayar, dendanya akan dikenakan lagi gitu ya, akan mulai dikenakan lagi. Ini ada kaitan dengan yang PP 59-nya. Nah, untuk ketegasan dan juga suatu kepastian hukum, penetapan PNBP terutang ini memiliki daluarsa yaitu Bapak Ibu sampai 10 tahun. Batas waktu 10 tahun ini dikecualikan apabila wajib bayar melakukan tindak pidana di bidang PNBP. Jadi prinsipnya kalau sudah lewat 10 tahun tidak bisa ditetapkan PNBP terutang yang kurang bayar. Tahapan berikutnya dari pelaksanaan ini sebenarnya lebih ke Bapak Ibu sekalian ya. Ini penggunaan dana PNBP, mungkin ini yang lebih menarik bagi Bapak Ibu sekalian. Hal yang baru di PP 58 ini dan juga amanat dari Undang-Undang 9, ini adalah relatively lebih fleksibel ya Bapak Ibu. Fleksibelnya dari sisi pengguna dan juga untuk tujuan penggunaan. Selama ini yang lebih dikenal adalah PNBP ini hanya digunakan oleh satker penghasil. Nah, dengan Undang-Undang dan PP 58 ini ditegaskan bahwa siapa yang bisa menggunakan unit penghasil dan juga unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Lembaga selaku IP. Jadi bisa saja tingkat satker, kemudian tingkat unit organisasi atau istilahnya Kemendagri, istilah tingkat komponen gitu ya. Bahkan juga satu Kementerian Dalam Negeri gitu. Kemudian peruntukannya, kalau dulu peruntukannya berdasarkan PP 73 tahun 99, ini dibatasi 7 kegiatan saja Bapak Ibu. Nah, dengan Undang-Undang dan PP ini, peruntukannya itu sedikit lebih fleksibel, yaitu selain untuk penyelenggaraan pengelolaan PNBP, optimalisasi PNBP juga bisa untuk mendukung kegiatan lainnya gitu ya. Cuma ada syarat bahwa di sini harus tetap memenuhi ketentuan di store dulu ke kas negara dan dikelola dalam sistem APBN. Selain itu juga ada prasyarat dasar bahwa menteri atau pimpinan lembaga perlu mengusulkan terlebih dahulu. Kalau tidak diusulkan ya tidak bisa gitu ya. Diusulkan kepada Menteri Keuangan, kemudian Menteri Keuangan dengan pertimbangan kondisi keuangan negara, kebijakan fiskal dan juga kebutuhan pendanaan ini kemudian memutuskan boleh tidaknya digunakan gitu ya. Ini juga hal baru juga di sini yang diusulkan dalam penggunaan adalah kita tidak mengenal lagi PNBP umum dan PNBP fungsional gitu ya, tidak ada dikotomi seperti itu. Itu kemudian apabila sudah ditetapkan itu juga proses belum selesai ya Bapak Ibu. Tentu setelah berjalan nanti bisa yang namanya peninjauan secara periodik gitu. Apakah masih diperlukan, apakah kurang atau lebih, itu ada namanya peninjauan berkala oleh Kementerian Keuangan. Nah, ini bagian terakhir dari pelaksanaan adalah monitoring Bapak Ibu. Nah, ini monitoring yang di sini mungkin sama ini dikenal
dengan istilah MONEF. Jadi Kementerian Lembaga dan Kementerian Keuangan sesuai tugas dan kewenangannya melakukan monitoring secara periodik atas pelaksanaan PNBP tahun berjalan. Nah, hasil monitoring ini bisa ditindaklanjuti dengan pengawasan APIP atau mungkin pengawasan oleh Kementerian Keuangan. Itu tadi bab tentang pelaksanaan. Masih ada 2 bagian lagi terkait yang pengelolaan PNBP. Berikutnya adalah pertanggungjawaban PNBP ini sebagai bagian akuntabilitas ya Bapak Ibu. Jadi pertanggungjawaban PNBP ini sebenarnya prinsipnya ada 2, yaitu penatausahaan atau gampangnya adalah pencatatan, dan kedua adalah pelaporan. Tadi sudah disinggung oleh Bapak Direktur bahwa ada simplifikasi di sini. Jadi pelaporannya ini cukup 2 kali dalam setahun. Kalau selama ini ada pelaporan triwulan, sekarang hanya diwajibkan adalah pelaporan semesteran dan tidak perlu Satker ini melaporkan kepada Kementerian Keuangan. Yang dilaporkan hanya tingkat bagian anggaran atau kementerian lembaga. Kapan dilaporkannya adalah setelah semester berakhir, yaitu 20 hari setelah periode berakhir gitu ya. Nah, siapa yang wajib melaporkan? Yang wajib melaporkan adalah pertama adalah wajib bayar yang menghitung sendiri, yang contohnya tadi wajib bayar pertambangan. Kemudian kalau ada MIP, itu juga MIP melaporkan kepada Kementerian Lembaga yang bersangkutan. Baru kemudian Kementerian Lembaga melaporkan kepada Kementerian Keuangan dalam waktu 1 bulan setelah periode berakhir. Nah, ini juga ada amanat di PP ini pelaporan menggunakan sistem informasi. Ini juga untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian. Bagian terakhir dari pelaksanaan dari pengelolaan ini sebenarnya dari tahapan pengelolaan adalah pengawasan ya Bapak Ibu. Ini mekanisme kontrol dari pelaksanaan PNBP itu sendiri. Apa saja yang diawasi? Yang diawasi adalah pemenuhan kewajiban, ya ini dari sisi nominal ya, kurang bayar atau tidak, dan juga kepatuhan terhadap peraturan perundangan. Pengawasnya kalau di PNBP ini ada 2 ya Bapak Ibu. Di Kementerian Lembaga dilaksanakan oleh APIP, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri, dan oleh tempat kami di Kementerian Keuangan. Ya mungkin kalau di tempat Bapak Ibu adalah di tempat Pak Doni dan tim, itu selaku pengawasnya PNBP Kemendagri. Nah, hasil dari pengawasan tadi, untuk yang hasil pengawasan APIP, itu sebenarnya sudah difasilitasi tempat kami ada namanya IMAWAS, yang dikembangkan oleh bersama dengan teman APIP kami, Kementerian Keuangan, ini untuk mensinkronkan hasil pengawasan keseluruhan Kementerian Lembaga dan tempat kami untuk memudahkan dalam tindak lanjutnya. Hasil dari pengawasan ini, tadi apabila diperlukan, itu bisa ditindaklanjuti dengan pemeriksaan BPKP. Itu secara umum PP 58 ada sebenarnya ada bab terakhir, ini bab khusus ya Bapak Ibu. Bab khususnya adalah yang pertama ini tentang pengelolaan PNBP BUN. Ini saya tidak bahas secara detail karena ini BUN ini ada di Kementerian Keuangan, jadi saya hanya sampaikan aja, hanya overview ya. Jadi di sini ada pengelolaan PNBP khusus karena tidak berlaku umum, nanti akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan untuk yang BUN ini. Karena sifatnya strategis, diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan. Terakhir, yaitu tentang MIP, Mitra Instansi Pengelolaan PNBP. Tadi sudah sekilas saya sampaikan, MIP itu adalah suatu badan ya. Nah, badan ini bisa ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya ada undang-undang atau PP yang mengamanatkan ada suatu badan yang membantu keuangan PNBP. Begitu juga bisa juga dari penugasan instansi pengelola PNBP yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan tanggung jawab instansi pengelola PNBP. Memang saat ini belum ada yang letterlock disebut dengan MIP, tapi yang menjalankan tugas seperti MIP sudah ada Bapak Ibu, misalnya contohnya di pelabuhan, di bandara, itu namanya kalau di bandara ada BUMN Airnav. Airnav itu yang gampangnya membantu administrasi pesawat mau terbang gitu ya. Padahal pesawat mau terbang itu kan butuh berbagai informasi. Misalnya informasi cuaca dari BMKG gitu ya. Nah, untuk memudahkan proses gitu ya, percepatan layanan, informasi cuaca itu yang mengeluarkan tetap BMKG, tapi PNBP-nya diizinkan untuk dipungut oleh si BUMN Airnav tadi. Airnav pada saat memungut layanan kepada maskapai, itu selain layanan yang diberikan oleh Airnav juga sekaligus layanan cuaca. Nanti kemudian setelah selesai baru ada sharing income gitu ya, berapa bagian BMKG
BMKG nanti disetor ke BMKG sebagai PNBP-nya BMKG. Begitu juga di pelabuhan, ada yang dikelola langsung oleh Pelindo, kemudian dibagi antara BMKG dan Pelindo dan mungkin Kementerian Perhubungan, ada PNBP yang diberikan di sana. Nah, kalau misalnya MIP ini ditunjuk berdasarkan penugasan, ada nanti mekanisme kontrak menunjukkan ya, dengan tentu kontrak yang terbuka gitu ya, terbuka transparan dengan sistem semacam lelang gitu ya. Itu ditindaklanjutnya seperti itu. Nah, tugasnya apa? MIP ini tugasnya ya sebagaimana amanatnya, dia melaksanakan sebagian tugas saja, yaitu dari penentuan sampai dengan pelaksanaan koreksi. Ini konteksnya tidak semua harus ya. Ini konteksnya adalah dan atau. Jadi bisa satu saja, bisa dua saja, atau mungkin ke semuanya ini bisa. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini tidak ada tugas yang diserahkan dalam bentuk perencanaan PNBP atau mungkin pengusulan tarif gitu ya. Itu tidak mungkin dimungkinkan. Itu merupakan masih kewenangan kementerian lembaga yang bersangkutan. Nah, tentu ini MIP karena menjalankan tugas seperti itu, ada juga sanksi-sanksi bagi yang tidak melaksanakan. Nah, haknya apa bagi MIP? Haknya misalnya ikut membantu memungut, mungkin juga ada namanya semacam imbal jasa gitu ya. Imbal jasanya tidak selalu misalnya tidak selalu dalam bentuk finansial, bisa saja juga kewenangan untuk memungut layanan ekstra gitu ya dari wajib bayar. Sepertinya itu yang dapat kami sampaikan terkait PP pengelolaan secara garis besar. Mohon maaf tidak bisa menyampaikan secara mendetail dari PP 58 ini secara mendalam gitu ya. Mungkin nanti kita bisa berdalam melalui diskusi. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, waktu dan tempat saya serahkan ke Mbak Siska selaku moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.